Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 4 yang soleh dan soleha, berjumpa kembali bersama Bu Ririn dalam pelajaran IPA, tematik tema 6, subtema 2. Hari ini kita akan belajar siklus hidup makhluk hidup. Baik teman-teman, sebelum kita membuka pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Siklus hidup makhluk hidup melalui pengamatan. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan, bentuk tubuh, atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Hewan ada yang mengalami perubahan bentuk tubuh atau metamorfosis, tetapi ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh selama siklus hidupnya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis ada kupu-kupu, di mana bisa teman-teman lihat pada gambar, kupu-kupu dewasa bertelur, telur kemudian berkembang menjadi ulat atau larva. Ulat kemudian berkembang menjadi kepompong atau pupa. Untuk selanjutnya, kepompong berubah menjadi kupu-kupu muda. Dan kupu-kupu muda berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Sedangkan contoh hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh selama siklus hidupnya yaitu kerbau. Metamorfosis. Metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Adapun ciri-ciri dari metamorfosis sempurna adalah terdapat perbedaan bentuk tubuh hewan saat lahir dengan bentuk dewasanya. Yang kedua, terdapat 4 fase dalam metamorfosis sempurna, yaitu dimulai dari telur, larva, pupa, dan imago. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, nyamuk, dan lalat. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna yaitu proses pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh yang sama dari lahir sampai dewasa dan tidak melalui tahap kepompong. Fase dalam metamorfosis tidak sempurna yaitu telur, nimfa atau hewan muda yang mirip dengan hewan dewasa, kemudian imago. Contoh dari metamorfosis tidak sempurna yaitu kecoa dan belalang. Manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Banyak makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan kita. Hewan dan tumbuhan juga termasuk jenis sumber daya alam. Hewan dan tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, bahan pakaian, peralatan rumah tangga, dan bahan baku produk kesehatan. Teman-teman silakan lihat tabel di bawah ini ya. Ada 2 jenis sumber daya alam yang akan kita pelajari yaitu dari jenis tumbuhan dan hewan. Dari jenis sumber daya alam tumbuhan, contohnya adalah padi yang bisa kita manfaatkan sebagai bahan makanan pokok. Ada juga kapas yang bisa kita manfaatkan sebagai bahan pembuat kain katun, dan juga pohon jati yang bisa kita manfaatkan sebagai bahan bangunan dan perabot. Kemudian dari jenis sumber daya alam hewan, contohnya ada ikan. Ikan bisa kita manfaatkan sebagai bahan makanan, dan juga domba. Domba dagingnya bisa kita manfaatkan untuk bahan makanan, sedangkan rambutnya
bisa kita manfaatkan sebagai bahan pakaian. Selanjutnya ada kerbau. Kerbau, dagingnya bisa kita manfaatkan sebagai bahan makanan dan tenaganya untuk membajak sawah. Siklus hidup hewan tertentu juga bisa kita manfaatkan bagi kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah ulat sutra dalam tahapan kepompong bermanfaat sebagai bahan pakaian. Serat dari kepompong dapat kita olah dan dipital menjadi benang. Benang-benang tersebut kemudian dibuat menjadi kain sutra. Teman-teman bisa lihat pada gambar di mana kepompong sedang membuat serat. Serat-serat tersebut kita kumpulkan, kemudian kita pital menjadi benang. Benang lalu kita satukan untuk menjadi sebuah kain. Tugas pada pelajaran IPA hari ini, sebutkan manfaat hewan dan tumbuhan di bawah ini bagi kehidupan manusia. Silakan teman-teman kirimkan jawaban pada Google Classroom. Selamat mengerjakan anak-anak hebat. Demikian pembelajaran IPA pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.